Kita lanjut dengan mata kuliah agrowisata. Sebelumnya kita sudah membahas tentang pariwisata dalam arti luas. Nah, saat ini kita akan memahami pengertian dari agrowisata itu sendiri. Bahasa Inggrisnya itu adalah agrotourism. Agro itu pertanian, tourism adalah pariwisata. Sehingga dalam arti yang paling sederhana, agrowisata itu adalah pariwisata di sektor pertanian. Artinya bahwa sektor pertanian ini dalam arti luas, ada pertanian tanaman pangan, ada hortikultura, ada perkebunan, ternakan, perikanan, dan lain sebagainya. Nah, di dalam kegiatan agrowisata ini yang terlihat adalah ada interaksi yang sangat kuat di antara pengunjung atau wisatawan dengan petani, kelompok tani, atau pengelola dari pariwisata itu. Nah, apa yang dilihat di sana? Di sana interaksinya itu adalah para wisatawan dapat menikmati, dapat melihat secara langsung, terlibat secara aktif di dalam proses produksi pertanian itu sendiri. Misalnya, para wisatawan, pengunjung ini bisa melihat bagaimana cara orang mengolah tanah, menanam, memelihara tanaman, apakah itu tanaman pangan atau hortikultura, sehingga wisatawan itu memiliki ketertarikan. Wisatawan itu merasa dilibatkan dan juga ingin melibatkan dirinya di dalam kegiatan pertanian itu sendiri. Sehingga jelas bahwa dalam kegiatan agrowisata ini, interaksi yang terjadi itu akan memberikan manfaat di antara mereka-mereka yang saling berinteraksi. Nah, sehingga konteksnya kalau kita melihat agrowisata ini dengan pembangunan pedesaan, ini akan menjadi sangat dekat karena sektor pertanian itu banyak ada di kawasan pedesaan. Nah, yang pertama yang bisa diwujudkan dari kegiatan agrowisata ini adalah peningkatan nilai tambah. Tidak hanya nilai tambah di bidang produksi, tetapi juga di bidang lingkungannya. Dalam aspek produksi misalnya, para petani akan berusaha untuk meningkatkan produktivitasnya. Apakah itu tanaman pangan atau hortikultura, ternak, perikanan, dan lain sebagainya. Nah, selain dari aspek produksi juga akan terlihat dari sisi kualitas. Kualitas yang akan dihasilkan oleh para petani ini akan bisa memberikan jaminan kepada pengunjung atau wisatawan untuk mendapatkan rasa kepuasan pada saat mengunjungi wilayah wisatanya atau destinasinya. Nah, sehingga dalam kegiatan agrowisata ini, para petani, kelompok petani, pengelola itu dia akan mendapatkan nilai tambahnya. Dari sisi lingkungan ini akan sangat jelas nanti terlihat bahwa pada saat kegiatan agrowisata ini berlangsung, para pengelola, baik itu petani, kelompok tani, itu akan menjaga lingkungannya. Karena apapun yang dilakukan dalam kegiatan kepariwisataan, termasuk di dalam agrowisata, maka prinsip-prinsip sabta pesona itu pasti akan ada di dalamnya. Sehingga kondisi sabta pesona itu harus dipertahankan, harus ditingkatkan oleh para pengelola dari agrowisata itu sendiri. Nah, inilah secara ringkas kalau kita mau memaknainya. Jadi ada keterlibatan para petani di sana sehingga mereka akan mendapatkan manfaat dari sisi ekonomis dan non-ekonomis. Nah, dalam kegiatan agrowisata ini juga, karena itu banyak ada di daerah pedesaan, sangat dimungkinkan dimunculkan ada nilai-nilai sosial budaya yang mendukung pengembangan pariwisata pertanian ini. Jadi ada banyak budaya-budaya pertanian yang bisa diangkat untuk bisa dinikmati oleh wisatawan itu sendiri. Nah, sehingga dalam pengembangan agrowisata ini, para petani benar-benar diharapkan mendapatkan manfaatnya. Tidak hanya menjadi objek, tidak hanya menjadi tontonan. Akan berbeda kalau misalnya orang berwisata agro, mereka datang ke daerah perkebunan hanya melihat-lihat. Nah, petani tidak mendapatkan apa-apa. Lalu apa dasar filosofis dalam pengembangan agrowisata ini? Yang pertama tegas adalah untuk meningkatkan
nilai tambah tadi, terutama dari aspek ekonomi, pendapatan petani itu harus ditingkatkan baik secara individu maupun secara kelompok. Yang kedua, dalam agrowisata ini akan dimunculkan ada yang namanya peningkatan kualitas ekosistem, environment, lingkungan. Karena faktor lingkungan inilah yang akan sangat mendukung keberlangsungan dari kegiatan agrowisata itu, termasuk dengan peningkatan pendapatannya. Kemudian yang berikutnya filosofisnya adalah ada edukasi. Para petani, kelompok tani, termasuk pengelola itu akan memberikan edukasi, pendidikan kepada wisatawan, memberikan tambahan pengetahuan kepada wisatawan terkait dengan agrowisatanya, usaha produksi pertanian yang dilakukan di dalam pengembangan agrowisata itu sendiri. Dan yang paling penting itu, seperti yang saya sampaikan di awal, adalah filosofisnya adalah terbentuknya interaksi yang sangat kuat di antara petani, kemudian ada pengelola, kemudian ada wisatawan, termasuk dengan pemerintah sebagai regulator. Nah, inilah beberapa hal yang memang kita harus pahami di awal pada saat kita mempelajari agrowisata itu sendiri, sehingga kita nanti akan belajar tentang apa yang sebenarnya terkandung di dalam agrowisata, sehingga pada materi berikutnya saya akan menyampaikan makna dari agrowisata itu dari perspektif pertanian, dari perspektif agribisnis, termasuk dari perspektif pariwisata itu sendiri. Nah, silakan adik-adik dibaca di materi, dibaca di bahan kuliah, termasuk dari informasi-informasi yang banyak bisa diakses di Google. Sekian, terima kasih.